1, 2, 3. Hai semuanya, kembali lagi di kelas seni rupa bersama aku Novelia Eka Wahyuni Putri dari Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Nah, kita akan kembali lagi mempelajari soal seni nih di kelas ini. Pasti kalian udah nunggu-nunggu ya. Oke. Jadi hari ini tuh kita bakal belajar soal gimana caranya gambar bentuk yang simple, bentuk yang rumit, bentuk yang nggak akan pernah kalian pikirin sebelumnya. Contoh bentuk-bentuk apa aja nih? Ada kubus, ada balok, ada tabung, ada limas, segitiga, segi 4, segi 6, dan seterusnya. Ada prisma juga tuh, prisma segi 3, prisma segi 4 itu balok sama kubus, terus prisma segi 5 dan lainnya, dan yang terakhir ada tabung, begitu. Nah, tapi sebelum kita mempelajari hal ini tuh, aku tuh punya kejutan buat kalian. Jadi tuh kita tuh nggak cuma mempelajari soal bentuk doang nih, kita bakal mempelajari juga soal sejarah seni rupa. Nah, penasaran nggak sejarahnya apa? Sejarahnya itu soal seni rupa era klasik sampai ke modern gitu. Nah, kira-kira itu gimana ya pengaruhnya sama cara kita gambar benda pada zaman sekarang itu? Pengaruh banget nggak menurut kalian? Dan kalian tahu nggak seni rupa klasik sama modern itu bedanya apa? Dan dari zaman kapan? Simak terus ya, stay tune. Nah, dadah. Jadi di sebelah aku ini udah ada contoh gambar. Ada yang tahu nggak ini karyanya siapa? Jadi di sebelah aku ini udah ada karya patung namanya David dari Michelangelo. Nah, patung ini itu salah satu contoh seni rupa 3 dimensi yang berbentuk patung dari zaman klasik, lebih tepatnya di zaman Renaissance. Nah, patung ini tuh punya ciri sebagai berikut. Jadi tuh dia realismenya tinggi. Terus zaman dulu tuh bener-bener tuh orang suka banget sama anatominya tubuh manusia. Jadi makanya anatominya tuh bener-bener detail banget. Nah, ini tuh juga punya pengaruh kuat dari Yunani sama Romawi kuno. Nah, dan selain itu tuh kenapa dia bentuknya tuh bener-bener ada apsnya, ini tangannya bener-bener kebentuk gitu kan. Itu mereka tuh bener-bener kayak suka banget sama kesempurnaan bentuk, sama ekspresi yang tenang dan mendalam. Jadi ekspresinya meskipun cuman diem aja tuh kayak cuman melongo ini doang, tapi dia tuh punya ekspresi yang mendalam gitu, bisa diartikan di banyak hal gitu. Kalau misal kita lihat patung-patung zaman sekarang kan itu kebanyakan abstrak ya, tapi kalau zaman dulu mereka lebih suka seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama gambar-gambar ini nih, pasti dong, yang wibu-wibu nih pasti nggak asing lagi. Jadi di sebelah aku ini udah ada gaya anime atau manga Jepang. Nah, untuk seni rupa yang ini itu masuk ke dalam gaya seni populer atau pop culture art. Nah, itu gaya seni rupa modern nih yang zaman sekarang banget. Nah, jadi tuh pop culture art ini tuh mulai berkembang pada abad ke-20, awal 20-an gitu kan. Dan itu terutama tuh pas pasca Perang Dunia II. Dan itu menjadi bagian yang penting gitu loh dari budaya visual dan modern Jepang karena perpindahannya setelah Perang Dunia gitu kan. Nah, untuk ciri-ciri kayak karya komik Jepang ini tuh atau manga, nah pertama ada ekspresi wajah yang dilebih-lebihkan, tau lah ya, matanya gede, kadang ekspresinya yang raut-raut gini kan. Terus garis dinamis yang fleksibel, jadi tuh untuk gerakan atau efek emosi gitu, kadang tebel, kadang tipis, itu buat emosinya. Terus gaya visual yang khas dan mudah dikenali, jadi kayak simple tapi kalian gampang inget, tidak detail kan, ini kayak cuma beberapa warna aja, bisa ada dash, shading, sama highlight, tapi kalian gampang banget itu kan kenalinnya. Nah, terus narasi visual berurutan, contohnya itu yang menyatu dengan teks gitu, sequential art. Dia tuh bakal mirip banget sama apa yang udah dideskripsiin buat dia gitu. Yang terakhir, jadi ini bener-bener fokus pada emosi, aksi, sama cerita daripada presisi anatomi. Kadang kan anime Jepang itu ada yang bentuk anatominya nggak masuk akal kan. Kenapa? Karena dia bener-bener lebih cenderung ke ceritanya daripada anatominya gitu. Nah, kalian udah dengarkan tadi sedikit penjelasan dari aku soal seni
rupa klasik sama modern dan contoh singkatnya. Nah, dari pembelajaran hari ini tuh kita punya tujuan itu, kegiatan hari ini tuh apa. Nah, tujuannya itu untuk melatih keterampilan menggambar bentuk dengan lebih semangat dan kreatif. Nah, kita akan belajar dari seniman masa lalu kayak Leonardo da Vinci, terus Michelangelo dan lain-lain gitu kan, sampai seni rupa modern kayak yang anime tadi gitu. Nah, nanti kita tuh bakal belajar gimana cara ngasri yang benar, pakai perspektif juga, pakai gaya-gaya arsiran kayak pointillis, terus yang pakai garis itu juga. Kalau misal nanti kalian tertarik, kalian juga bisa bikin karya 3 dimensi gitu, cuman dari perspektif sama arsiran gitu. Nah, sebelum mulai kita bisa ice breaking dulu ya. Jadi itu kita bakal ice breaking di tempat masing-masing aja berdiri, terus kita ngelakuin pemanasan sedikit biar otak sama otot kita nggak tegak pas gambar nanti. Bisa dimulai, ayo. Nah, sebelum ke prakteknya nih, kita perlu memahami dulu bentuk itu apa. Nah, pertama kita harus ngerti pengertian bentuk itu sendiri apa. Jadi bentuk itu adalah unsur dasar dalam menggambar yang membuat gambar terlihat seperti memiliki volume dan ruang. Dalam seni rupa klasik sendiri nih ya, bentuk sangat penting. Seniman seperti Michelangelo itu membuat patung manusia dengan detail yang luar biasa. Jadi dia benar-benar memperhatikan bentuknya gitu. Nah, lalu di masa modern, bentuk ini mulai dieksplorasi dengan cara yang lebih ekspresif gitu. Karena kita udah mengenal perkembangan teknologi bahwa bentuk itu nggak monoton gitu aja. Kita bisa lebih ekspresif. Nah, kayak pada karya Picasso tuh. Jadi tuh bukan seperti karakter manusia pada umumnya, tapi lebih ke karakter abstrak surrealisme dan beberapa karakter komik anime yang kalian lihat tadi itu. Gitu. Nah, sekarang untuk praktek kita bisa menyiapkan beberapa barang yang perlu disiapkan, yaitu misalnya ada kertas, pensil, penghapus, dan objek yang akan digambar. Silahkan pilih salah satu benda buat kalian gambar gitu. Yang ada dekat kalian aja, misalnya botol bisa, gelas bisa, tempat pensil bisa, yang bentuknya menurut kalian menarik. Nah, perhatikan tuh cahaya dan bayangannya gitu, dari arah mana, biar kalian nanti jelas gambarnya gimana. Nah, untuk arsiran tuh gunakan arsiran untuk membuat bayangan. Jangan terlalu ditekan terlalu keras, cukup bertahap gitu, pelan-pelan aja. Kalau ingin menambahkan gaya modern, boleh kalian ubah teksturnya atau bentuknya menjadi karakter lucu dan bergaya manga. Itu boleh banget, silahkan dicoba. Nah, aku lihat beberapa anak-anak ini udah banyak yang bikin ya. Untuk yang di sana itu bisa ditambahkan bayangannya di sisi kanan, karena cahayanya ada di sisi kiri, dari sebelah sini. Terus untuk yang ini kalian bisa ngasih lagi garisnya dipertegas biar lebih kelihatan hidup gitu. Terus yang ini bener-bener gayanya unik deh, soalnya dia tuh bener-bener ekspresif gitu. Dan ini tuh bisa dipertegas lagi cahayanya biar karyanya lebih menarik. Boleh banget. Nah, untuk sekarang kita bisa presentasi karya di sini. Kalian keren banget sudah berhasil bikin beberapa gambar yang ada di sini. Jadi kalian bisa saling berdiskusi gimana gambar ini menurut kalian, apakah sudah oke atau masih ada yang kurang. Ada beberapa yang jawab udah oke, ada beberapa yang jawab udah menarik. Itu keren banget, kalian sangat keren sudah berani mencoba, patut diapresiasi. Nah, gambar bentuk itu seru bukan? Makanya untuk pertemuan berikutnya kalian akan membuat karakter kalian sendiri ya. Karena hari ini sudah gambar bentuk, besok bisa gambar karakter kalian. Nanti boleh dari bentuk yang kasar atau langsung mau jadi juga boleh. Yang penting sesuai kenyamanan kalian. Nah, itu tuh tugasnya buat satu karakter berdasarkan bentuk benda yang kalian gambar hari ini. Lalu diberi nama dan cerita pendek tentang karakter itu, oke? Nah, untuk hari ini sekian dari aku. Aku senang banget bisa ketemu kalian hari ini buat mempelajari bentuk dan kita belajar soal sejarah seni rupa klasik dan modern. Nah, ingat ya, seni bukan cuma soal teknik, tapi keberanian untuk mengeksplorasikan diri dan berekspresi soal diri sendiri. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap berkarya dan terus berimajinasi. Bye-bye.